Sintesis protein terdiri dari dua tahapan, yaitu transkripsi dan juga translasi. Transkripsi adalah proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi adalah proses penerjemahan mRNA menjadi sebuah protein. Untuk lebih singkatnya, sintesis protein adalah DNA menjadi mRNA dan mRNA menjadi protein. Tahapan pertama adalah transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 proses dalam transkripsi. Yang pertama, inisiasi, kedua, elongasi, dan ketiga, terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase berada di daerah promotor. Lalu RNA polimerase akan membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Perlu diingat bahwa adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil di mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin di mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin di mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin di mRNA. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses inilah yang dinamakan dengan elongasi. Transkripsi berakhir saat RNA polimerase sampai di daerah terminator. mRNA yang terbentuk akan memiliki 3 urutan basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Lalu, mRNA atau kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju ke sitoplasma untuk melanjutkan tahapan translasi. Setelah menyelesaikan tahapan transkripsi, mRNA yang berada di dalam nukleus akan berpindah tempat ke sitoplasma, tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan proses translasi, di mana mRNA akan berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mRNA memiliki 3 urutan jenis basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Jadi, translasi adalah penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Perlu diingat bahwa A pada mRNA akan berpasangan dengan U di tRNA. U pada mRNA akan berpasangan dengan A di tRNA. G pada mRNA akan berpasangan dengan C di tRNA. C pada mRNA akan berpasangan dengan G di tRNA. Sebagaimana dalam tahapan transkripsi, translasi memiliki 3 proses. Yang pertama inisiasi, kedua elongasi, dan ketiga terminasi. Proses inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil melekat pada mRNA. Ribosom subunit kecil bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika menemukan kodon AUG, maka tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Setelah tRNA melekat pada mRNA, ribosom subunit besar akan datang dan melekat juga pada ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu A, P, dan juga E. Saat terjadi elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk mengetahui asam amino apa yang mengkode kodon, kita bisa melihatnya dari tabel triplets kodon. Misal, kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah asam amino metionin. Selanjutnya, asam amino yang baru akan memasuki daerah A dan membentuk ikatan peptida di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu juga, ribosom subunit besar akan berpindah ke triplets kodon yang lain pada mRNA.
Dan tRNA yang baru melepaskan asam aminonya akan berada pada daerah E dan siap untuk keluar. Kemudian daerah A siap ditempati asam amino yang baru, dan tahap ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Tahap terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 codon stop berada pada daerah A dan dikenali oleh protein yang biasa disebut dengan release faktor. Saat release faktor masuk pada daerah A, otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom, dan ribosom memisahkan diri untuk menjalani translasi yang baru. Polipeptida inilah yang disebut dengan protein.